Pernah kebayang nggak sih, ada sebuah kekaisaran super hebat yang mendirikan salah satu universitas tertua di dunia, tapi namanya mungkin jarang banget kita dengar. Nah, hari ini kita bakal selami kisah dinasti Fatimiyah, sebuah kekuatan besar yang membentuk Kairo dan juga dunia Islam selama lebih dari 2,5 abad. Nah, ini dia yang bikin penasaran. Mereka ini dinasti Syiah yang menantang tatanan dunia pada masanya. Tapi warisan terbesar mereka, yaitu Universitas Al-Azhar, sekarang justru jadi pusat keilmuan Sunni. Loh kok bisa gitu? Yuk kita bedah ceritanya. Oke, untuk bisa ngerti soal Fatimiyah, kita harus mundur dulu, jauh ke abad ke-10. Waktu itu, dunia Islam itu nggak satu, tapi terpecah jadi beberapa pusat kekuatan yang saling sikut. Coba lihat tabel ini, biar kebayang betapa kompleksnya situasi politik waktu itu. Ada 3 pemain besar. Kita punya Abbasiyah Sunni di Baghdad, terus ada Umayyah Sunni di Spanyol, dan, di tengah-tengah mereka muncul nih kekuatan baru yang jadi penantang, Fatimiyah Syiah. Awalnya di Afrika Utara, terus pindah ke Kairo. Mereka bukan cuma mau bangun kekaisaran, tapi secara terang-terangan menantang keabsahan 2 kekhalifahan lainnya. Dan kita perlu tahu juga kerangka waktunya. Mereka ini bukan cuma numpang lewat. Mereka berkuasa selama 262 tahun. Itu lama banget loh. Artinya, lebih dari 2,5 abad mereka ikut membentuk sejarah Mediterania, Afrika Utara, sampai Timur Tengah. Jadi pertanyaannya, gimana caranya sebuah kelompok minoritas yang tadinya terpinggirkan bisa membangun kekaisaran yang begitu kuat? Semuanya ternyata berawal dari sebuah gerakan keagamaan yang sifatnya rahasia. Nah, klaim mereka atas kekuasaan itu akarnya dari ideologi ini. Mereka adalah penganut Syiah Ismailiyah. Bahkan nama Fatimiyah itu sendiri diambil dari nama Fatimah, putri Nabi. Dengan mengklaim sebagai keturunan langsung, mereka merasa bahwa merekalah satu-satunya penguasa yang sah di dunia Islam, bukan Abbasiyah atau Umayyah. Dan seperti yang bisa kita lihat di sini, strategi mereka buat berkuasa itu cerdas banget. Ini bukan perebutan kekuasaan dalam semalam. Mereka mulai dari propaganda rahasia, lalu mengirim misionaris buat nyebarin ajaran mereka. Nah, langkah kuncinya adalah mereka berhasil dapat dukungan militer dari suku Berber Kitama yang super kuat. Dari situlah, mereka akhirnya punya power untuk menggulingkan penguasa setempat dan mendirikan dinasti mereka sendiri. Tapi, berkuasa di Afrika Utara itu baru pemanasan. Ambisi mereka jauh lebih besar dari itu. Sekarang, kita masuk ke momen yang jadi puncak warisan mereka, penaklukan Mesir dan pendirian Kairo. Coba ingat-ingat tahun ini. Tahun 969 Masehi. Di tahun inilah jenderal legendaris Fatimiyah, Jauhar As-Sikili, berhasil memimpin pasukannya menaklukkan Mesir, salah satu provinsi terkaya di dunia Islam pada saat itu. Jauhar ini nggak cuma menaklukkan, dia membangun. Dia mendirikan ibu kota kekaisaran yang benar-benar baru dan menamakannya Al-Qahirah, yang artinya sang penakluk atau yang jaya. Ini adalah sebuah pernyataan ambisi yang sangat kuat. Dan kota inilah yang sekarang kita kenal sebagai Kairo. Dan coba lihat betapa cepatnya mereka bergerak. Cuma setahun setelah penaklukan, pembangunan Al-Azhar langsung dimulai. 2 tahun kemudian, Kairo resmi jadi ibu kota. Gak lama setelah itu, mereka mendirikan Dar al-Hikmah, sebuah pusat ilmu pengetahuan yang bisa menyaingi Baghdad. Gerak cepat banget. Selama kurang lebih 100 tahun, Kairo di bawah Fatimiyah jadi kota terbesar, terkaya, dan paling cemerlang di kawasan Mediterania. Ini benar-benar zaman keemasan yang ditandai oleh kemajuan di banyak sekali bidang. Dan detail-detail di sini benar-benar bikin kita kebayang betapa majunya zaman mereka. Coba deh lihat di kategori ekonomi. Sebuah pasar dengan 20.000 toko. Bayangin ramenya. Di administrasi, mereka bahkan menunjuk menteri Yahudi dan Kristen untuk jabatan tinggi. Sains mereka maju pesat, arsitektur mereka legendaris. Ini adalah peradaban yang lagi di puncak-puncaknya. Tapi ya, seperti semua kekaisaran besar, zaman keemasan itu nggak abadi. Kemunduran dinasti Fatimiyah ini sama dramatisnya dengan kebangkitan mereka. Ini kisah tentang kehancuran dari dalam sekaligus dari luar. Keruntuhan mereka itu ibarat perfect storm, seperti yang digambarkan di sini. Dari satu sisi, kondisi internal mereka sudah kropos. Khalifah-khalifahnya lemah, para pemimpinnya tenggelam dalam kemewahan. Di sisi lain, dari luar datang ancaman besar, kedatangan tentara salib dari Eropa. Dan faktor internal terbesar yang melumpuhkan mereka adalah ini, tentara mereka sendiri. Seperti yang ditunjukkan grafik ini, tentara mereka pecah jadi faksi-faksi etnis yang saling bersaing. Ada Berber, Turki, dan Sudan. Mereka lebih sibuk saling bertarung satu sama lain daripada melawan musuh, yang akhirnya membuat negara jadi sangat rapuh.
Nah, pukulan terakhirnya datang dari seorang jenderal Sunni yang sebenarnya dikirim untuk membantu mempertahankan Mesir dari tentara salib. Namanya Salahuddin al-Ayyubi. Dia melihat betapa lemahnya dinasti Fatimiyah. Akhirnya pada tahun 1171, dia dengan mudah mengambil alih kekuasaan, mengakhiri 262 tahun pemerintahan Fatimiyah dan mengembalikan Mesir ke pangkuan Sunni. Dinasti Fatimiyah memang lenyap dari peta, tapi apakah itu artinya warisan mereka juga hilang? Oh, nggak sama sekali. Yuk, kita lihat apa yang mereka tinggalkan. Ini pertanyaan penting banget dalam sejarah kan? Kekuasaan politik bisa hilang, istana-istana bisa jadi reruntuhan, tapi ide dan institusi seringkali bertahan jauh lebih lama daripada para penciptanya sendiri. Dan untuk Fatimiyah, jawabannya jelas banget. Warisan mereka yang paling abadi bukanlah pedang atau koin emas, tapi pengetahuan yang mereka tanamkan. Jadi, apa sih warisan abadi dari kekhalifahan yang hilang ini? Pertama, Kairo modern itu sendiri dibangun di atas fondasi yang mereka letakkan. Kedua, mereka jadi bukti bahwa masyarakat yang toleran dan kosmopolitan bisa berkembang pesat, bahkan di zaman yang penuh gejolak. Dan yang paling luar biasa, ini ironi sejarah yang menakjubkan. Al-Azhar, institusi yang mereka dirikan untuk menyebarkan ajaran Syiah, justru bertahan hingga hari ini sebagai pusat pembelajaran Sunni terkemuka di dunia. Ini jadi pengingat yang kuat banget bahwa warisan sejati sebuah kekaisaran seringkali jauh melampaui niat para pendirinya.